Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Nuriswatun Hasanah, NIM 2521022 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi WIPAN beserta arsitekturnya. Nah, yang mana apa sih itu WIPAN? WIPAN adalah singkatan dari Wireless Personal Area Network yang merupakan jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik pribadi dalam area kecil. Nah, WIPAN ini biasanya memiliki jarak operasi yang terbatas cakupannya. Mencakup area sekitar mungkin kurang lebih 10 meter hingga 100 meter tergantung pada teknologi yang digunakan. Contoh lingkup areanya itu seperti rumah, kantor, atau kendaraan. Lalu bagaimana sih cara kerja WIPAN? Nah, WIPAN ini bekerja dengan menggunakan gelombang radio frekuensi atau inframerah untuk mengirimkan sinyal antar perangkat. Nah, setiap perangkat di dalam WIPAN ini memiliki komponen nirkabel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Yang pertama, perangkat dalam WIPAN ini harus saling terdeteksi satu sama lainnya. Lalu pada umumnya WIPAN ini menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz untuk komunikasi data. Lalu WIPAN juga dapat dihubungkan ke jaringan nirkabel yang lebih luas melalui sebuah perangkat jembatan atau bridge yang memungkinkan akses ke internet atau jaringan lainnya. Lalu WIPAN ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya antara lain yang pertama itu konsumsi dayanya yang rendah. Lalu yang kedua mobilitas atau pergerakan yang tinggi. Nah, WIPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WIPAN-nya. Lalu yang ketiga, kemudahan dan kecepatan instalasinya. Nah, instalasi WIPAN ini mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel lainnya. Yang keempat ada fleksibel. Teknologi WIPAN ini memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Lalu yang kelima ada biayanya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awal WIPAN ini terbilang cukup mahal dari pen konvensionalnya, tetapi biaya pemeliharaan seterusnya itu dia jauh lebih murah. Lalu yang keenam ada scalable. Nah, WIPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada juga kelebihan lainnya itu seperti keamanannya. Nah, keamanannya ini lebih aman karena setiap perangkat atau sinyal diotorisasi sebelum membagikan file atau data. Lalu ada banyak perangkat terhubung. Nah, di sini kelebihannya itu memungkinkan banyak perangkat terhubung secara bersamaan seperti ponsel, printer, dan keyboard. Lalu di balik ada keuntungannya tentu ada kekurangannya. Dan kekurangan pada WIPAN ini sendiri yang pertama itu jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Lalu yang kedua ada data rate-nya yang rendah. Lalu kekurangan yang ketiga ini mengganggu kesehatan. Nah, WIPAN ini dapat melepaskan sinyal atau sinar yang berbahaya bagi perangkat nirkabel lainnya. Kemudian, di sini saya akan mengambil contoh penerapan WIPAN dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mengambil contoh inframerah, yang mana inframerah adalah sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan sinar yang berwarna merah. Sinar tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jika kita ingin
melihatnya, maka kita memerlukan alat khusus. Dan untuk jarak yang bisa dijangkau menggunakan inframerah ini sangat terbatas. Hanya beberapa meter saja mungkin kurang juga. Dari sisi kecepatan pun inframerah juga terlalu besar. Jaringan inframerah ini mencapai beberapa megabyte dalam 1 detiknya. Contoh penerapan inframerah ini yang masih digunakan sampai sekarang yaitu seperti remote TV, sound system, kipas angin, dan AC. Inframerah juga pernah digunakan pada ponsel sekitar tahun 2000-an awal, namun sekarang inframerah itu sudah tidak digunakan sejak munculnya Bluetooth dan Wi-Fi. Cara pengkonfigurasian inframerah ini sendiri, yaitu perangkat inframerah memerlukan penyesuaian sudut dan jarak antara pemancar dan penerima untuk memastikan sinyal dapat diterima dengan jelas. Contoh lainnya yaitu Bluetooth. Bluetooth sendiri merupakan teknologi WPAN yang paling umum digunakan. Nah, ini memungkinkan pertukaran data antar perangkat seperti ponsel, komputer, dan aksesori lainnya dalam jarak hingga 30 meteran. Kecepatan transfer data maksimumnya adalah 1 Mbps. Cara pengkonfigurasiannya, Bluetooth ini menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz dan pengandalan protokol TDMA atau Time Division Multiple Access untuk mengatur akses ke saluran frekuensinya. Perangkat Bluetooth dapat berkomunikasi secara langsung atau melalui perangkat lain yang berfungsi sebagai penghubung, misalnya ponsel yang terhubung ke headset atau Bluetooth. Lalu kita masuk yang kedua tentang arsitektur pada WPAN-nya. Arsitektur pada WPAN-nya itu dapat dilihat dari gambar di samping. Nah, di sini arsitektur pada WPAN itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang paling atas itu namanya lapisan aplikasi, lalu yang kedua ada transport, lapisan ketiga ada network, bawahnya lagi ada LLC atau Logical Link Channel, lalu bawahnya lagi ada SSCS atau Specific Convergency Supplier, lalu lapisan bawahnya lagi ada lapisan data link, lalu lapisan yang terbawah, lapisan terakhir itu ada lapisan fisik atau physical layer. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai arsitektur pada WPAN ini, yaitu arsitektur WPAN terdiri dari penerima frekuensi radio yang berada pada lapisan fisik. Kemudian di atasnya ada lapisan data link atau data link layer. Jadi ini dimulai dari paling bawah, kemudian dia naik ke atas. Yang di dalamnya itu terdapat sublapisan MAC atau MAC yang selain berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik, juga berfungsi untuk mengkonfigurasikan jaringan. Lapisan di atasnya, lapisan data link, adalah lapisan network yang berfungsi mencari jalan untuk mengirimkan data atau message routing. Lalu lapisan paling atas dalam arsitektur WPAN ini adalah lapisan aplikasi yang berfungsi untuk perangkat antar muka, antar pemakai, dan perangkatnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai definisi WPAN dan arsitekturnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.